وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من المسلمين والمسلمين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وإياكم في الدارين آمين. Para bapak dan jamaah rahimakumullah, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini petang kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang kita cintai ini, sambil menunggu datangnya waktu Isya dan menunggu datang waktu sholat fardu. Itu merupakan amalan yang utama di dalam Islam. Intidharus shalah atau intidhari waktu shalah, menanti datangnya waktu sholat fardu. Kita isi dengan kajian di setiap Rabu malam Kamis. Kajian yang saya maksud adalah kajian keaswajaan, penjelasan, keterangan segala hal yang berhubungan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari sudut fikrah, amaliyah, harakah, manhaj, maupun juga dari sudut siasahnya, yang secara bertahap kita akan bahas satu persatu seiring dengan berjalannya waktu. Yang paling penting, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan selalu, dan kemudian diberi sikap keistiqomahan, kesediaan kita untuk ajeg, konsekuen untuk mengikuti kajian ini, agar yang kita terima tidak sepotong-sepotong, tidak sepenggal, tapi kita bisa terima relatif utuh. Dan tentu pada akhirnya kita harapkan pemahaman kita menjadi semakin dalam, semakin luas, yang mana dengan pemahaman yang mendalam dan luas diharapkan akan muncul sikap bijak, tidak kaku, tapi juga tidak terlalu cuek terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya yang menyangkut soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan. Kita berharap bahwa kajian demi kajian ini dapat memantapkan posisi kita yang memang alhamdulillah dari sudut kesejarahan kita yang ada di Indonesia ini pada umumnya, termasuk di berbagai belahan negeri yang ada di ASEAN ini yang menganut penduduknya beragama Islam, khususnya di Indonesia, spesifik lagi kita berada di Bali dan spesifik di Kampung Islam Kepaon ini, mendapatkan ajaran Islam yang memang dianut oleh mayoritas umat Islam dunia, yaitu ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari sudut bidang akidahnya, bidang syariahnya, maupun bidang
akhlak tasawufnya dan kemudian merembet pada bidang-bidang kehidupan yang lain, termasuk dalam bidang politik misalnya. Ini adalah merupakan kekuatan yang sangat besar bagi merekatkan perbedaan-perbedaan yang ada, baik di internal umat Islam sendiri yang paling bisa menerima perbedaan-perbedaan secara elegan adalah kaum muslimin atau individu-individu umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk merekatkan hubungan kita yang tadi istilahnya ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua karena kita berada di sebuah negara yang majemuk, pluralis, dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, baik dari sudut suku, kemudian agama dan kepercayaan, budaya, bahkan juga bahasa dan lain sebagainya. Dengan berpedoman dan berpegang kepada pemahaman Islam berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini relatif tidak akan mengalami kendala. Karena nanti kita tahu bahwasanya karakter Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki karakter-karakter khusus, di mana karakter khusus ini mendukung bagi sikap tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Secara umum disebut dengan istilah tatarruf, yaitu sikap ekstrim, di mana sikap ekstrim ini tidak menerima keberadaan pendapat di bidang apa saja, termasuk di bidang agama yang berbeda dengan kelompoknya. Dalam bahasa Arab, tatarruf istilah yang dipakai untuk menyatakan kelompok yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ada istilah ifrat dan tafrit. Para bapak dan saudara yang saya hormati, kajian terdahulu telah sampai kepada pembahasan mengenai apa itu Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana firqah-firqah yang ada di dalam umat ijabah, yaitu yang dimaksud umat ijabah itu adalah umat Islam, sebagaimana hadis yang populer yang menjelaskan tentang sataftariqu ummati atau tafarraqat ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 itu. Pendapat yang paling kuat menyatakan yang dimaksud adalah umat ijabah, yaitu umat Islam. Jadi yang terpecah 73 itu adalah di internal umat Islam, bukan umat dakwah. Kalau umat dakwah berarti seluruh umat manusia terpecah menjadi 73 golongan, maka ini akan menjadi samar, tidak jelas, karena begitu banyaknya kelompok di dalam kehidupan umat manusia dalam hal keberagaman dan kepercayaan. Kemudian kita juga telah mendapatkan dasar-dasar keyakinan bahwa yang selamat itu adalah satu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, dan kemudian alasan-alasannya jelas. Di antaranya Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang mayoritas. Yang kedua, langkah-langkahnya on the track dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat, bahkan yang lebih luas lagi para salafus saleh yang dikenal dengan sebutan As-Sawwadul A'zam. Ia mengikuti sunnah Rasulullah, juga sunnahnya para sahabat, kemudian berpegang kepada pendapat-pendapat para ulama di berbagai bidang yang mu'tabar, yang dapat dipertanggungjawabkan kedudukan tokoh-tokoh tersebut secara keilmuan maupun secara keagamaan, bukan asal tokoh yang muncul tiba-tiba, tetapi memiliki garis sanad keilmuan yang jelas dari tingkat dasar sampai
kepada tingkat para sahabat dan kemudian sampai kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Jadi ilmunya mengalir, ilmu yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah sedemikian mengalir, terjaga, terkodifikasi dalam bentuk kitab-kitab yang disebarkan oleh para ulama dari berbagai generasi sampai ke tangan kita dengan tingkat akurasi yang tinggi. Tidak merupakan sesuatu yang dipertanyakan sumbernya, tapi sudah jelas sanad keilmuannya, baik di bidang hadis, di bidang tauhid, di bidang tafsir, di bidang fikih, dan di bidang-bidang lain. Jelas sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk mengamalkan apa-apa yang menjadi pandangan para ulama, karena basis keilmuan mereka jelas dan memang sudah teruji oleh perjalanan waktu yang panjang, ratusan atau bahkan ribuan tahun, diamalkan, diikuti oleh mayoritas umat Islam. Sehingga kalau kita ragu terhadap hal-hal yang seperti ini, terus kita yakinnya dengan yang mana? Gak mungkin logika kita akan lebih yakin kepada kelompok-kelompok sempalan yang faktanya memang ada di kalangan umat Islam, tetapi kita jelas memilih sebagaimana isyarat baik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, mengikuti kelompok baik itu firqah maupun itu madhab, maupun kalau orang yang terjun di bidang dunia tasawuf tariqat yang memang penganutnya, gurunya, sanadnya, mursyidnya, tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, mujtahid-mujtahidnya dapat dipertanggungjawabkan dan sudah teruji sampai saat ini, tidak bisa ditumbangkan oleh kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita juga sudah tahu bahwasanya salah satu yang juga menonjol dari sikap kepribadian dan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tidak mudah mengafirkan kelompok yang lain hanya karena misalnya persoalan dosa, sekalipun dosa besar. Karena dosa besar beda kalau dengan dosa syirik. Selain dosa syirik ada banyak dosa besar. Itu menurut keyakinan kita tidak cukup untuk membuat orang menjadi kafir atau tercabut status keimanannya. Sehingga ketika Khawarij menghukumi pelaku dosa besar itu dengan sebutan kafir, dan itu ditujukan pada awal tumbuhnya kepada para sahabat selevel Sayyidina Ali, disebut sebagai orang kafir karena tidak taat kepada hukum Allah yang tekstual ada di dalam Al-Quran. Kemudian Muawiyah pun juga dihukumi kafir, dan siapa saja yang berseberangan dengan mereka dihukumi kafir hanya karena melakukan perbuatan dosa. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan selain syirik, dosa besar syirik, maka seseorang itu tidak bisa dihukumi secara otomatis keluar dari statusnya sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin, karena memadukan antara berbagai riwayat-riwayat yang menerangkan yang demikian. Sehingga tinggal bagaimana si pelaku dosa besar sekalipun itu bertaubat, apa yang umum kita kenal dengan istilah taubat nasuha. Kemudian secara spesifik kita bisa katakan karakteristik, ciri-ciri khusus atau khasais, hal-hal yang khusus yang dimiliki oleh kaum muslimin atau umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah, pertama, memiliki karakter yang tawassut. Ini yang membedakan dengan yang lain. At-tawassut sering diterjemahkan dengan sikap tengah-tengah, sikap sedang-sedang, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Dan ini senafas dengan apa yang Allah sebutkan sekaligus tetapkan untuk umat Islam di dalam surah Al-Baqarah 143. Allah telah menyampaikan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Ini kalau kita buka di Quran, di sebelah kiri paling atas juz 2 sayaqulu sufaha, baru kemudian masuk ayat ini. Tawassut itu dijelaskan oleh Allah, wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, kami, kata Allah, jadikan kalian para sahabat, tentu yang dimaksud dalam konteks ayat ini, tapi juga bisa ditarik kita umat Islam secara keseluruhan, ummatan wasatan, menjadi umat yang pertengahan, umat yang moderat, lawanan daripada tatarruf tadi, lawanan daripada ekstrim. Dari kata ini muncul istilah wasit. Di dalam ayat lain ada kata wusta, hafidhu ala salawati was salatil wusta, yang maknanya pertengahan atau sedang-sedang. Litakunu, agar kalian wahai umat Islam, wahai para sahabat, syuhada 'alan nasi, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, wa yakunur rasulu, dan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum, atas kalian, menjadi syahid. Jadi salah satu tafsir ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad mencontohkan yang baik kepada para sahabat mewariskan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul, dalam hal tidak menjadi sumber problem umat Islam itu, tetapi menjadi agent of change, menjadi penyelesai masalah, menjadi penengah. Dari kata ini muncul istilah wasit, orang yang menengahi dari berbagai kutub yang ada di kalangan umat manusia, dan tentu secara spesifik juga berlaku dalam konteks sesama umat Islam. Karena ekstremis tidak hanya ada pada kelompok di luar Islam, tetapi di dalam Islam pun juga ada kelompok-kelompok ekstrim itu. Kelompok-kelompok yang berlebihan di dalam beragama. Jadi wasatan, penengah, menjadi penengah, moderat, tidak ekstrim, sehingga nanti kita akan menemukan perilaku keseharian yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat bisa cair hubungannya dengan kiri kanan, karena mereka menghindarkan diri untuk mudah menvonis pihak lain yang hanya karena perbedaan pandangan dengan diri mereka. Orang yang berada di tengah, dia akan mampu berlaku adil terhadap dua kutub ekstrim, akan menyampaikan pada kutub ekstrim itu di mana letak kekeliruannya, baik yang ifrat maupun yang tafrid, ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Kemudian wasit itu juga memiliki pandangan yang lebih luas dibandingkan dengan yang ekstrim, karena orang yang menjadi wasit itu dia bisa membaca seluruh perbedaan-perbedaan yang ada secara tepat, dan inilah yang menjadi ciri khas dari umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga mufassir yang menerangkan di antara kemoderatannya atau sikap tengah-tengah kaum muslimin plus terlebih khusus Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kemoderatan pertengahan dalam hal ketuhanan dan dalam hal pandangan terhadap dunia. Ini makna yang spesifik di kalangan mufassir. Yang dimaksud dengan umat Islam itu adalah pertengahan dalam soal ketuhanan. Ada dua kutub yang bertolak belakang. Yang satu menganggap Tuhan tidak ada, seperti ateisme misalnya. Kelompok yang satu menganggap Tuhan tidak ada, kelompok yang lain menganggap Tuhan itu banyak. Ini yang seberang lagi, yang berseberangan. Yang kelompok yang satu mengatakan Tuhan tidak ada, zero Tuhan itu, yang menciptakan adalah orang-orang yang beragama saja. Itu ateis, pandangannya demikian.
Tuhannya sendiri tidak ada, sampai muncul ungkapan Tuhan itu sudah mati, untuk mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Kelompok yang lain ekstrim juga, menganggap Tuhan itu dalam banyak bentuk, dalam banyak figur, yang istilah kita disebut dengan istilah politisme. Islam hadir dengan konsep ketuhanan tauhid, yang dalam simpulan sederhana dapat kita rujuk dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau yang sering kita baca pada salat itu, wa ilahukum ilahu wahid. Konsep monoteisme, konsep tauhid itu adalah konsep pertengahan atas dua kutub, baik kutub yang satunya mengatakan Tuhan nihil, tidak ada, yang satunya berpandangan Tuhan itu dengan pandangan politisme, banyak Tuhan. Kita berada di tengah-tengah. Dalam soal keduniawian, dalam pandangan tentang dunia juga umat Islam ini atau ajaran Islam ini berada pada posisi wasit, pertengahan antara orang yang menganggap dunia ini nggak ada nilainya sama sekali, ya seperti kalangan-kalangan yang senang menyendiri, menganggap dunia ini tidak ada nilainya sama sekali, maya saja, tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia saja karena nggak ada gunanya. Kelompok ekstrem yang lain berpandangan dunia itu adalah segalanya. Sementara kita Islam datang dengan konsep ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat bercocok tanamnya untuk kepentingan di akhirat. Hadir dengan mengakomodir dunia ini dibutuhkan, walaupun yang lebih dibutuhkan adalah akhirat. Ini merupakan bentuk moderasi atau pandangan moderat atas dua kutub yang berbeda. Dan nanti akan terlihat juga pada hal-hal yang lain dalam kehidupan kita umat Islam. Jadi artinya ajaran tawassut atau karakter tawassut yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, tawazun, seimbang dalam segala hal, termasuk dalam hal penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Jadi kata Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kamu dengan membawa mukjizat-mukjizat, bayinat salah satu maknanya mukjizat-mukjizat, bukti kebenaran yang sangat nyata. Itu makanya bukti kebenaran yang nyata itu tidak menimbulkan kontroversi, itu ya mukjizat. Paling tidak bagi orang yang menghadapi langsung para rasul itu mukjizatnya nyata dilihat. Kalau kita ya hanya mendengar berdasarkan informasi, Nabi Nuh ada mukjizatnya, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, nabi-nabi yang lain juga demikian, termasuk yang paling banyak mukjizatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Buat kita Quran ini juga merupakan mukjizat dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasul untuk menantang umat manusia dalam hal kebenaran atas berbagai hal di dalam kehidupan nyata ini. Kemudian wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan juga bersama para nabi dan rasul itu al-kitaba. Ini pada umumnya mufassir menyebut kitab suci. Dan untuk kita tentu Nabi Muhammad adalah Al-Quran, wal mizana, dan timbangan. Timbangan maksudnya neraca yang mana dia menjadi alat untuk menemukan keadilan, keseimbangan antara satu dengan yang lain. Liyaquman nasu bil qisti, dengan dibawanya karakter keagamaan yang bersifat mizan tadi, penyeimbang itu tadi itu,
manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi ajaran Islam yang seimbang di mana melibatkan peran nakal atau wahyu, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan melibatkan juga peran akal, rasio. Jadi dua hal ini tidak dipertentangkan, karena juga ada kelompok Islam yang sangat dominan mengunggulkan akal dan menempatkan wahyu itu sebagai stempel. Itu misalnya Mu'tazilah misalnya. Tapi juga ada kelompok yang 100% berpegang kepada nakal, Quran as-sunnah, termasuk sunnah atau hadis-hadis yang berstatus zon, belum sampai level meyakinkan seperti yang bersifat berstatus mutawatir, dan menihilkan akal. Ini ada dua kutub ekstrim. Yang satu memutlakkan akal, wahyu hanya sebagai stempel. Yang satu memutlakkan wahyu Al-Quran dan Sunnah, walau di dalamnya ketika bicara Quran misalnya ada yang disebut dengan muhkamat, ada yang disebut dengan mutasyabihat, ada yang disebut dengan qat'i, ada yang disebut dhanniyul dilalah. Dalam hadis ada istilah qat'iyul wurud, dhanniyul wurud, termasuk qat'i dhanniyul dilalahnya. Tapi yang kelompok ekstrim hanya mengunggulkan nakal ini meniadakan peran akal. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Nakal itu diutamakan, wahyu akal itu berperan menopang hal-hal yang bersumber dari nakal, tidak dipertentangkan. Cuman bedanya nanti misalnya antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelibatan akal itu agak berbeda persentasenya. Kalau boleh kita katakan Asy'ariyah misalnya dominan wahyu, akalnya sedikit. Tapi kalau Maturidiyah menggunakan peran akal lebih banyak dibandingkan yang dipakai oleh Asy'ariyah. Tapi dua-duanya tetap masuk dalam lingkup kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki karakter tawazun. Kemudian yang ketiga, al-i'tidal, tegak lurus. Jangan nanti dianggap karena tengah-tengah lantas kiri kanan oke, tidak punya sikap, tetap i'tidal. Hal-hal yang bersifat prinsip itu tetap diperjuangkan. Ya mungkin persoalannya hanya persoalan cara, karena ada orang yang berprinsipnya keras, tegas, caranya juga keras, tegas. Padahal banyak contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga disebutkan di dalam Al-Quran, menghadapi berbagai hal yang seberat apapun, diminta untuk melakukan pendekatan yang sifatnya tidak harus menggunakan cara yang keras. Yang banyak diambil contohnya adalah bagaimana tirani Fir'aun. Semua kita kalau menyebut orang ini sudah terbayang bagaimana kejamnya, bagaimana angkuhnya. Tapi diutus pada masa Raja Fir'aun ini dua sosok nabi yang utama, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika hendak berhadapan dengan raja yang kayak begini, sewenang-wenang dan angkuhnya, bahkan mengaku diri sebagai Tuhan ini, Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk melakukan pendekatan yang baik. Itu bisa kita dapatkan dalam surat Thaha 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Jadi diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun, katakanlah faqula lahu kepadanya, kepada Fir'aun itu, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut.
Padahal bisa saja dua tokoh ini menggerakkan orang untuk melakukan perlawanan terhadap Fir'aun, tapi ketika hendak mengajak Fir'aun ke jalan agama tauhid, tetap saja pendekatan yang ditawarkan, yang dituntunkan Allah kepada kedua rasul ini adalah pendekatan yang lemah lembut, qaulal layyina, di mana Ibnu Katsir misalnya menerangkan, menjabarkan ayat ini bahwasanya sesungguhnya dakwah Nabi Musa dan Harun itu kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Tujuannya apa? Supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaedah. Jadi makanya bukan merupakan karakter kita Ahlussunnah wal Jamaah yang misalnya mencaci maki pemimpin kita, nyumpahin pemimpin kita, bukan karakternya. Karena sudah dicontohkan oleh Allah untuk dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun tidak demikian. Karena kita sadar betul tugas kita hanyalah memberi peringatan, mengingatkan. Soal kemudian yang bersangkutan itu menerima atau tidak, itu urusan Allah. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Itu deklarasinya para nabi dan rasul sama. Tidak ada tugas yang kami lakukan kecuali hanya sebagai pihak yang memberi pesan, mengingatkan, menasehati. Soal kemudian yang bersangkutan menerima atau tidak, itu urusan Allah. Kita tidak punya kewenangan untuk memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Konsep dakwah demikian, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Dia mau menerima peringatan itu sehingga dia ingat, sadar, atau dia takut. Biarkan pilihan itu ada orang yang bersangkutan. Di dalam Al-Quran, basis karakter iktidal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini jelas pesan Allah di dalam ayat ini, ya hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran, pembela kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan cara yang adil. Dan janganlah ya jerimannakum, kecenderunganmu kepada suatu kaum, syana'anu qaumin ala alla ta'lilu, mengantarkan kamu untuk tidak berlaku adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian karena adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengenal terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi yang ketiga, ciri atau karakter dari umat Islam, ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah i'tidal, tegak lurus. Tidak pilih tebang, semua diperlakukan sesuai dengan proporsinya masing-masing, takarannya masing-masing. Tidak menyimpang dari ketidakadilan, tidak menyimpang dari keadilan alias berlaku keadilan, berlaku tidak adil. Dan kemudian ada lagi yang juga masuk pada kategori karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sikap tasamuh, yaitu menghargai perbedaan dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Jadi toleran itu tidak saling mengganggu, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, tapi yang bersangkutan tetap berpegang kepada kebenaran yang diyakini, tidak mengganggu keyakinan yang lain. Kalau kasarannya, toleransi ini nggak senang cari-cari masalah lah terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi sesama umat Islam, perbedaan-perbedaan itu banyak dalam wilayah-wilayah fikih misalnya, sangat banyak. Di bidang akidah pun juga ada perbedaan yang tidak sedikit. Maka toleransi, tidak mudah menvonis kafir atau sejenisnya kepada kelompok yang berbeda karena perbedaan furu'iyah, itu selalu dipegang oleh kaum muslimin yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena kita punya keyakinan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu juga merupakan rahmah. Mungkin sekarang kita berada di satu madhab fikih misalnya, pada kondisi tertentu dimungkinkan untuk kita mengikuti madhab fikih yang lain. Itu artinya perbedaan itu tidak bersifat mutlak, tapi bersifat furu', bersifat cabang. Nah, pendalaman terhadap bagaimana karakteristik tawasut di bidang akidah, syariah dan sebagainya nanti kita akan bisa perdalam pada pertemuan berikutnya. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak dan Saudara untuk kemudian berbagi pada kesempatan ini. Monggo, ada beberapa menit lagi. Silakan, ada yang mau berbagi? Kelihatannya 4 menit lagi nih. Silakan Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya debatnya. Jadi dalam Al-Quran ayat berapa sahabat saya lupa, saya sempat baca Al-Quran terjemahannya bahwa nanti akan datang hari berbangkit, manusia-manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang ada yang datang dari bekas sujudnya. Itu berkaitan sekali dengan bahwa dunia Hazratul Akhirah. Di sini yang saya tanyakan, mungkin dari beberapa pikiran, dari bekas sujudnya ini maksudnya tingkah laku ahli sunnah wal jamaah, apa memang sujud yang kita lakukan dalam salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di antara ayatnya itu kan walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Ada bekas di wajah-wajah mereka. Ini wajah ini, jangan salah paham, bukan di jidat ya. Bukan di jabhah tapi di wajah. Bahwasanya aktivitas yang kita lakukan khususnya yang bernilai ibadah ritual itu kan akan ada wujudnya berbentuk cahaya nanti di hari kiamat. Ketika kita membicarakan tentang wudhu misalnya, maka bekas-bekas yang kita basuh ketika wudhu itu akan hadir di hari kiamat dengan cahayanya sendiri, dengan cahaya khas, cahaya tertentu yang dalam bahasa Nabi disebut dengan ungkapan ghurran muhajjalin. Ini bisa dimaknai dalam pengertian dua makna, yaitu cahaya ya bersinar, atau bisa juga dimaknai dalam pengertian akan nampak hal-hal yang sifatnya spiritual, yang tidak bersifat fisik. Jadi perilaku orang yang ahli sujud misalnya di dunia nanti akan nampak di sana dalam bentuk ciri-ciri tertentu yang menggambarkan yang bersangkutan itu ahli sujud. Sebagaimana juga ahli sedekah, ahli puasa dan sebagainya. Kalau sekarang kita perlu membuat name card itu ya, untuk menentukan siapa kita ini, panitia apa peserta apa penanggung jawab. Di akhirat nanti pun juga demikian. Cuman bentuk pastinya itu memang ada yang mengatakan bentuk fisik, seperti dalam ayat yang mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana nanti orang-orang yang kafir, fasik, asi wajahnya akan hitam, dan sebaliknya orang yang mukmin yang takwa, orang yang banyak melakukan kebaikan, wajah-wajahnya akan kelihatan putih. Yauma idzin khashi'ah, ada yauma idzin na'imah. Ya jelas bahwa yang dimaksud ini tidak semata-mata dalam arti fisik, tetapi
ada ciri khas yang orang ketika di sana akan tahu, oh ini ahli sholat, ini ahli sedekah, ini ahli tahajud, ini akan kelihatan dalam bentuk yang mudah dikenali. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan pendapat yang mengatakan memang cahaya bekas wujud itu akan berupa cahaya. Kedua-duanya ini masih bisa diterima karena itu memang menyangkut tentang keyakinan bahwa kebangkitan di akhirat nanti. Kita umat Islam ini pandangannya adalah tidak hanya kebangkitan rohani, tetapi juga sekaligus kebangkitan jasmani dan rohani. Apa-apa saja yang mudah membuat kita dikenali karena amal kita di dunia itu akan muncul secara nyata, baik dalam pengertian memang bercahaya seperti yang kita pahami bercahaya dalam arti letterlek, tekstual, hakiki, maupun bercahaya dalam pengertian majazi, yaitu ya pokoknya orang lihat khas saja pokoknya, sehingga tidak ragu sedikit pun orang mengatakan ini ahli puasa, ini ahli tahajud, ini ahli sujud, ini ahli dzikir. Masing-masing itu akan menonjol kelihatan di padang mahsyar untuk kemudian mudah mengklasifikasikan kita berada di kelompok mana. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.